uh, pakar tentang hak intelektual ya, hak intelektual yang nanti beberapa sekitar 3 hari ini banyak ditulis di media-media massa juga tentang hak intelektual. Itu saya yakin banyak UMKM yang jarang memahami dan bisa belajar tentang hal ini. Jadi sekalian dalam webinar ini kita undang untuk berbicara tentang hak intelektual. Pak Irawan Harahap, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Mas? Waalaikumsalam. Baik, senang bisa ya? Baik, senang sekali saya diberi kesempatan untuk bicara di acara yang istimewa ini. Bagi saya, Yayasan Satu Nama itu punya arti tersendiri karena kurang lebih 10 tahun saya tinggal di Jogja. Saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman USI Satu Nama. Dan saya sangat surprise ketika kemudian diminta untuk bersama-sama membicara tentang haki bagi UKM dan UMKM, juga koperasi. Karena sudah lebih dari 5 tahun saya sebenarnya sudah mengembangkan yang namanya legal for UKM atau aspek hukum yang berkaitan dengan UKM, UMKM, dan koperasi. Karena dari beberapa pembicara sebelumnya, aspek legalitas, perizinan, ya, bagaimana kemudian bisa berusaha dengan baik, aman, mendekati prinsip-prinsip kepatuhan hukum, itu menjadi isu yang sekarang sudah berkembang, Bapak Ibu semuanya. Nah, masalahnya sering sekali teman-teman UKM, UMKM, koperasi itu lebih konsen kepada bagaimana memproduksi barang, lebih konsen kepada bagaimana kemudian mendistribusikan barang, tetapi kadang lalai atau mungkin belum mengetahui bahwa aspek kekayaan intelektual itu juga merupakan salah satu aspek yang saat ini menjadi sebuah perhatian. Kenapa? Karena jangan sampai nanti, pertama contohnya, dengan niat baik sudah punya produk, tetapi penamaan produk itu tanpa disadari ternyata mirip sama atau mendekati dengan produk-produk yang sudah terdaftar secara hukum namanya. Padahal itu bisa menyebabkan si pembuat atau yang mengedarkan itu bisa terkena ancaman hukuman pidana, teman-teman semuanya. Atau yang kedua, ketika kemudian mereka sudah punya nama, baik itu lembaganya, baik itu produknya, tetapi tidak didaftarkan lalu diambil oleh orang lain. Karena memang dalam sistem hukum nasional di Indonesia, hukum kekayaan intelektual itu mengandung azas pendaftar pertama, bukan pengguna pertama. Nah, karena waktunya memang saya rasa sangat singkat, Bapak Ibu semuanya, saya berharap sebenarnya ini bisa di screen sharing begitu. Prinsipnya ada beberapa rezim haki atau ada beberapa cabang haki yang bisa menjadi perhatian. Yang pertama adalah terutama itu merek, ya. Jadi kalau ini adalah bahan-bahan yang mau disampaikan, tapi saya yakin waktunya juga sangat singkat. Kalau coba di slide yang berikutnya, kita kenal yang namanya merek. Apa itu merek? Yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Prinsipnya adalah apabila ada satu benda, satu jasa yang tadi saya coba lihat di internet, walaupun saya belum pernah ke Bojonegoro, tetapi saya lihat ada contohnya di sini dikatakan blimbing, kemudian Salaudi, rengginang singkong, ledre, dan kerajinan kayu. Menurut saya ketika itu dikembangkan, kalau di Jogja kita kenal umpamanya ada istilah gudeg, kemudian bakpia. Ketika kemudian punya potensi-potensi dasar yang ada di Bojonegoro itu diproduksi secara massal, tetapi jangan salah bahwa kebutuhan akan adanya merek antara satu produk dengan produk yang lainnya itu penting, teman-teman semuanya. Itu yang namanya merek. Yang kedua, ada yang namanya indikasi geografis. Saya yakin Bojonegoro sama seperti daerah-daerah yang lainnya
pasti punya produk unggulan daerah yang hasilnya itu ya dipengaruhi oleh faktor alam. Ya, saya yakin ada produk pertanian yang dipengaruhi oleh faktor alam. Nah, ketika faktor alam itu mempengaruhi, ketika faktor manusia juga mempengaruhi, dan kemudian ada kualitas, reputasi, karakteristik pada satu produk. Contohnya di sini dikatakan belimbing, contohnya begitu ya. Ketika belimbing itu ditanam di Bojonegoro, ternyata hasilnya mempunyai reputasi dan kualitas yang luar biasa dibandingkan dengan daerah lain, maka sebenarnya dia punya potensi untuk didaftarkan indikasi geografisnya. Contoh di tempat lain itu mungkin kita kenal ada istilah salak pondoh Sleman Yogyakarta, atau ubi Cilembu, kangkung Lombok. Kita bayangkan saja daerah Lombok itu berhasil mengangkat produk kangkungnya menjadi salah satu produk yang terlindungi indikasi geografisnya. Ini menjadi PR kita bersama bagi Pemda, kemudian bagi dinas, dan termasuk kami-kami yang berprofesi sebagai dosen dan konsultan. Kami punya perhatian khusus Bapak Ibu semuanya, bagaimana kemudian nantinya produk-produk unggulan daerah itu bisa mendapatkan perlindungan, antara lain adalah indikasi geografis. Mohon slide selanjutnya. Baik. Oh, ya, desain industri. Nah, kalau kita bicara nama atas produk atau jasa yang dikembangkan di Bojonegoro, itu disebut dengan merek. Kalau kita bicara masalah perlindungan terhadap hasil alam, ya, kemudian pertanian yang berkaitan dengan kualitas yang dihasilkan oleh faktor alam, itu dikenal dengan indikasi geografis. Tetapi jangan lupa, ketika ada produk yang dihasilkan oleh UKM, UMKM dan koperasi, kalaupun dia ya mungkin enak untuk dinikmati atau kemudian juga rasanya juga menarik, kalau tidak dikemas dengan kemasan yang baik, tampilan yang baik, ya, atau umpamanya contohnya ada saya nggak tahu di Bojonegoro ada batik atau tidak ya, tetapi ketika tidak dikelola dengan baik, maka tentu itu menjadi pertimbangannya juga menjadi tidak maksimal. Nah, dalam rezim kekayaan intelektual dikenal juga ada yang namanya desain industri, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang namanya merek, ada yang namanya desain industri, kemudian kita kenal juga dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Monggo Mas, silakan yang berikutnya slide-nya. Sesudah itu aja Mas, di bawahnya lagi, maaf. Baik, nah apabila kita lihat aktivitas UMKM, koperasi, dan setelah saya beberapa tahun menekuni apa yang dikenal dengan legal for UMKM atau aspek hukum bagi UMKM, UKM, dan koperasi, maka pada prinsipnya ada beberapa potensi kekayaan intelektual yang dapat segera dilakukan perlindungannya. Pertama adalah nama lembaga. Tadi saya lihat ada pesertanya yang merupakan teman-teman penggiat koperasi simpan pinjam. Nah, kalau kita searching di pangkalan data kekayaan intelektual Indonesia, Bapak Ibu semuanya, ada banyak koperasi yang bergerak di simpan pinjam, yang bergerak di serba usaha, itu sudah mendaftarkan nama lembaganya sebagai merek. Yang kedua adalah merek dagang dan merek jasa. Ketika teman-teman UMKM memproduksi barang atau jasa, maka pada prinsipnya dapat melakukan permohonan pengajuan pendaftaran merek. Dalam hukum nasional ada istilah pengguna pertama dan pendaftar pertama. Nah, yang repotnya hukum itu melindungi terhadap orang yang mendaftarkan pertama kali, bukan menggunakan yang pertama kali, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau seandainya ada UKM di Bojonegoro,
yang memproduksi contohnya rengginang singkong. Ya, sudah terkenal sekali umpamanya di sana, tetapi dia belum mendaftarkannya. Lalu ada orang lain atau pihak lain yang beriktikat tidak baik dan mendaftarkan nama yang dikenal keseharian itu sebagai merek miliknya, maka bisa saja yang kemudian mendaftarkan itu mendapatkan haknya, malah yang sudah menggunakan sekian lama itu tidak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga ada yang disebut dengan merek kolektif. Ya, kalau memang ada satu nama yang digunakan oleh banyak UMKM, banyak penghasil produksi, ya, dalam satu wilayah, maka dapat saja digunakan yang namanya merek kolektif. Ya, bedanya antara merek kolektif, ya, dengan merek dagang. Kalau merek dagang itu hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki hak itu. Tetapi kalau merek kolektif itu dapat digunakan dari anggota kelompok yang terdaftar dalam kelompok itu. Yang keempat, tadi ada yang namanya produk yang terkait dengan lokal yang bersifat khas. Itu disebut dengan indikasi geografis. Ya, apa kelebihannya ketika indikasi geografis itu terdaftar? Saya percaya pada kekuasaan yang kuasa. Saya percaya bahwa Tuhan itu betul-betul punya kemampuan yang luar biasa. Jika Tuhan berkehendak, ketika bibit yang sama ditanam di dua daerah yang berbeda, maka mungkin saja hasilnya berbeda. Dan kita tahu bahwa manusia itu punya rasa, punya semacam keinginan yang mungkin berbeda-beda. Saya contohkan saja, ada salak yang ketika ditanam di daerah A itu menghasilkan rasa yang manis dan gurih. Tetapi mungkin ketika ditanam di tempat yang lain, itu mungkin hasilnya tidak begitu manis. Itu wujud dari kekuasaan yang kuasa, Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika hasil itu, ketika produk itu ternyata dipengaruhi oleh yang namanya faktor alam, maka silakan daftarkan indikasi geografis. Bagi saya ini merupakan sebuah potensi luar biasa bagi Pemda Bojonegoro kalau nantinya bisa melakukan pengurusan produk indikasi geografis. Yang keempat ada yang disebut dengan desain industri. Jika ini berkaitan dengan kemasan produk atau produk, saya yakin bahwa rasa itu dapat kita nikmati ketika kita cicipi. Tetapi sering sekali kita menjadi tertarik bukan ketika kita sudah mencicipi, tapi pada pandangan pertama. Nah, sayangnya sering sekali produk-produk itu rasanya enak, kualitasnya bagus, tetapi ketika tidak dimasukkan dalam kemasan yang menarik, itu mesti harganya berbeda dengan ketika sebuah produk yang sama itu dikemas dengan kemasan yang menarik. Kemudian hak cipta. Ya, ini contohnya kalau memang di Bojonegoro ada desain batik, maka bisa dimasukkan ke hak cipta. Termasuk juga apabila ada invensi terkait dengan varietas tanaman. Nah, ini rezimnya disebut dengan perlindungan varietas tanaman. Izin di slide yang berikutnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kenapa saya memilih untuk mengembangkan aspek hukum bagi teman-teman UKM? Karena saya yakin tidak ada usaha yang kemudian besar, ya, langsung besar di awal tanpa diawali dengan usaha yang langkah pertama, begitu maksud saya. Sayangnya kalau kita kemudian tidak salah dengan sibuk memproduksi, tidak salah sibuk dengan memperjualbelikan apa yang kita hasilkan. Tetapi ingat bahwa kalau kita tidak memiliki perhatian terhadap kekayaan intelektual, jangan sampai suatu saat nanti apa yang kita bangun itu kemudian menjadi sebuah persoalan. Contohnya, nama sudah kita gunakan sekian tahun, tiba-tiba ternyata sudah ada yang memilikinya. Nah, apa yang kemudian dapat dimiliki seandainya teman-teman koperasi, ya, teman-teman UMKM itu sudah mendaftarkan kekayaan intelektualnya? Yang pertama, Bapak Ibu semuanya bisa mempergunakan sendiri kekayaan intelektual yang dimiliki. Ya. Kedua,
Ini saya bahas dua aja ini Pak Banu karena sudah ada catatannya. Yang kedua, melarang pihak lain menggunakan KI yang dimilikinya, termasuk di dalamnya melaporkan pihak lain jika diduga terjadi pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, mengizinkan pihak lain untuk menggunakan KI yang dimilikinya. Pesan saya Bapak Ibu semuanya bahwa ada dua bentuk hak kebendaan. Pertama yang berwujud, yang kedua adalah tidak berwujud. Nah, kekayaan intelektual ini adalah rezim kebendaan yang tidak berwujud, dan hukum Indonesia memberikan kemudahan bagi teman-teman UMKM itu ketika mendaftarkan merek itu biayanya lebih murah daripada kalau bukan UMKM. Maaf bila kepanjangan. Terima kasih. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Irawan Harahap di Pekanbaru, Riau. Oke, terima kasih Pak Irawan Harahap. Ini materi yang jarang dibahas atau dipelajari oleh teman-teman koperasi dan UMKM. Tapi kalau kita memang benar-benar serius untuk berorganisasi, benar-benar serius untuk berbisnis, memang materi kekayaan intelektual ini sangat-sangat penting untuk kita implementasikan di setiap produk ataupun